Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami itu Sam Waterproofing. Nah, itu channel yang khusus membahas tentang bocor dan lain-lain, begitu ya. Nah, ini di sini rumah sering bocor, cara mengatasi dak bocor yang jarang sekali diketahui. Nah, ini rumah sering bocor, padahal sudah ditambal berkali-kali ya, teman-teman ya. Bisa jadi masalahnya bukan di tambalan, tapi di cara penanganannya. Banyak orang mengatasi dak bocor dengan cara seadanya, padahal ada beberapa metode penting nih yang jarang diketahui dan justru lebih efektif. Nah, ini biar teman-teman nggak salah langkah, simak pembahasan lengkap di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, disimak, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, kenapa sih dak bocor sulit sekali diatasi? Dak bocor sering muncul kembali karena beberapa kesalahan secara umum seperti hanya menambal titik bocor tanpa perbaikan menyeluruh. Yang kedua biasanya nih, salah memilih jenis waterproofing. Yang ketiga, permukaan dak masih lembab saat pelapisan. Yang keempat, yang terakhir biasanya air tergenang terlalu lama di suatu area. Nah, kalau cara penanganannya keliru, bocor nih pasti baik lagi dan baik lagi. Bahkan berulang-ulang pasti baik lagi, teman-teman. Nah, cara mengatasi dak bocor yang jarang diketahui, yang pertama itu pasti tunggu dak benar-benar kering. Ini yang sering diabaikan. Banyak orang langsung melapisi dak saat masih lembab ya, teman-teman ya. Padahal waterproofing tidak akan menempel sempurna jika permukaan masih basah. Nah, tipnya biasanya lakukan perbaikan saat cuaca cerah. Minimal 1 sampai 2 hari biar daknya kering sempurna. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, tutup retakan dengan sistem injeksi, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan jasa kami sama waterproofing, pasti itu nanti ada bonus injeksi beton. Injeksi beton menggunakan aspal cair. Nah, nanti ada di situ kalau teman-teman menggunakan jasa kami, itu ada bonusnya injeksi beton. Tidak perlu keluar biaya lagi, teman-teman ya, karena itu sudah include dengan jasa kami. Nah, untuk retakan yang kecil sehingga sedang, ini metode injeksi cairan khusus beton ini jauh lebih efektif, teman-teman, dibanding tambalan biasa. Biasanya kalau ditempelkan hanya atasnya ya, jadi kalau injeksi beton ini pasti meresap ke dalam tulang-tulangan. Jadi yang kopong-kopong di dalam beton ini terisi oleh cairan aspal cair begitu ya. Nah, ini cairan ini masuk ke celah terdalam dan mengunci jalur air. Jadi rapat begitu. Daknya juga kembali kuat dan tahan lama. Nah, ini biasanya yang ketiga nih yang kesalahannya biasanya gunakan waterproofing yang sesuai fungsi, teman-teman. Jangan orang tahu kalau nah ini kan jarang ya orang tahu kalau waterproofing itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama coating elastis ini untuk cocok untuk dak terbuka. Ada membran bakar, nah ini ada waterproofing semen. Nah yang kami gunakan yang terakhir ini aspal cair. Kenapa sih kami rekomendasikan aspal cair? Selain berbahan dasar cair, ini aspal kan pasti meresap ya teman-teman. Untuk retakan-retakan kecil ini tidak perlu yang tembel-tembel yang aneh-aneh. Kalau retakan masih kecil ini kita tuangkan aspal cair di atasnya, pasti langsung meresap ke pori-pori. Biasanya gitu ya teman-teman, ada retakan-retakan kecil pasti tertutup langsung oleh aspal cair. Itu kelebihan dari produk kami. Nah, yang keempat ini perbaiki dryness nih, air di dak. Bukan cuma dak yang bocor, tapi airnya nggak kemana-mana nih. Tambahkan ini porden atau arahkan aliran airnya ya. Air supaya tidak mengenang terlalu lama teman-teman. Nah, ini nanti kalau teman-teman menggunakan jasa kami, jasa Sam Waterproofing itu nanti ada teman-teman di DAK itu biasanya tim kami dapat pengalaman ya puluhan tahun. Jadi nanti di DAK teman-teman itu akan kami bobok nih teman-teman, akan kami bobok sekitar kurang lebarnya kurang lebih 2 cm sampai 4 cm dan kedalaman 1 sampai 2 cm. Ini tidak merusak kalau tidak merusak permukaan dak. Tujuannya apa? Nanti kami bikin aliran, bisa dibilang tali air namanya. Kalau dibilang kami tali air nanti kita pakai mesin, kita iris yang rata, nanti kita bobok, kita nggak dalam-dalam kok. Ini untuk fungsinya untuk membuat seperti sungai tapi kecil di atas dak. Tujuannya apa? Supaya dak teman-teman ini nggak tergenang air. Jadi airnya langsung selokan, kayak selokan tapi kecil lah di atas dak. Nah, itu nanti tujuannya air lewat situ teman-teman. Jadi nggak ada yang mengenang, jadi langsung meluncur ke saluran pembuangan. Jadi dak teman-teman ini aman dari bocor walaupun hujan deras nih biasanya seperti itu ya. Nah, ini lindungi waterproofing dengan lapisan tambahan. Nah, setelah waterproofing selesai, kalau menggunakan aspal cair tidak perlu tambahan aneh-aneh teman-teman, karena udah selain untuk waterproofing sudah terbukti. Jadi semakin ini aspal cair kan ini meresap ya teman-teman, ya kan meresap ke dalam dak beton. Nah, ini nanti kalau udah kering, wah mantap keringnya. Pokoknya terbukti lah, ada garansi juga pekerjaan dari kami. Nah, ini ada tip nih, ada dari kami kesalahan fatal yang sering dilakukan. Nah, ini teman-teman wajib simak nih. Yang pertama,
biasanya menempel pakai semen biasa. Ini udah sering tukang-tukang pasti gitu ya. Yang kedua, menggunakan cat tembok sebagai waterproofing. Nah, ini salah kaprah sekali. Cat tembok digunakan sebagai waterproofing. Namanya juga cat tembok, pasti berbeda fungsi ya teman-teman untuk waterproofing. Jadi cat waterproofing ini khusus sendiri begitu ya, karena untuk dak yang bocor. Nah, yang selanjutnya ini biasanya teman-teman ini mengabaikan retakan kecil. Biasanya retakan ini tidak ditempel dulu, jadi diabaikan aja. Nah, ini biasanya, ini dari kecil-kecil lama-lama kan meresap nih ke dalam dak. Nah, itu nanti kalau teman-teman menggunakan jasa Sam waterproofing, ada bonus injeksi beton menggunakan aspal cair. Nanti kita injek betonnya teman-teman ini, daknya nanti kita isi dengan aspal cair. Itu pasti nanti daknya tambah kuat, tahan lama, dan bebas bocor. Nah, yang ini yang terakhir, yang sering teman-teman sepelekan, mungkin karena kesibukan dari teman-teman semua ya, tidak melakukan perawatan berkala. Biasanya nih teman-teman ada, kalau tidak dilakukan perawatan, saluran buangan ini biasanya mampet nih. Biasanya yang sering kami tangani, daknya mampet, jadi pembuangan airnya tidak lancar langsung ke bawah gitu ya. Jadi ada mengenang terlalu lama di atas, nah itu bisa menyebabkan bocor ya teman-teman ya. Tapi kalau setelah di perawatan nanti kita cek, mungkin ada daun, ada kotoran lumut yang ke bawah, itu kan bikin mampet salurannya. Nah itu kalau tidak dirawat itu bisa menyebabkan genangan air dan dak teman-teman bisa bocor. Nah solusi yang dak bocor udah parah nih, kalau rumah teman ini daknya udah bocor parah, ataupun belum parah atau mau waterproofing, nah silahkan teman-teman jangan ragu untuk menghubungi nomor kami secepatnya ya teman-teman ya. Ya ada nomornya udah tahu ya. Nomornya 0821 3435 8787. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa hubungi langsung, gratis kok konsultasi dari kami gitu ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Semoga teman-teman tidak bosan dan bisa membantu gitu ya penyelesaian masalah dari teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.